Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Aprilia Atuk dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, semester 1, kelas. Baik anak-anak sekalian, pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Sisviani Sarimin, SKEP MKEP, SPAN. Nah teman-teman, saya akan membahas materi tentang teori asam basa. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian teori asam basa. Pengertian teori asam basa saya ambil dari 3 konsep, yaitu konsep menurut Arrhenius, yang kedua konsep menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga konsep menurut Lewis. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah pengertian menurut Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam arrhenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H positif dalam larutan tersebut. Sedangkan menurut teori Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion OH negatif. Pengertian menurut Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai donor proton dan basa sebagai aseptor proton. Teori ini dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain yang tidak menggunakan air sebagai pelarut dan pada fase gas. Kemudian menurut Lewis, asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contoh, beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AlF3. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan proton. Nah, selain pengertian, di sini kita akan membahas dari ketiga konsep tersebut. Oke, bahasan pertama ini adalah konsep Arrhenius. Teori pertama asam basa ini dicetuskan pertama kali oleh seorang ahli kimia berasal dari Swedia bernama Svante Arrhenius. Teori ini menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen atau H positif dan pertama kali dicetuskan pada tahun 1884. Menurut teori Arrhenius ini, asam arrhenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H positif dalam larutan tersebut. Contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl serta asam asetat atau CH3COOH dilarutkan dengan persamaan reaksi yang terjadi dari asam klorida serta asam asetat sebagai berikut. Saya lihat di bawah sini. Berdasarkan persamaan reaksi yang terjadi tersebut, maka diperoleh ciri khas yaitu pelarut air zat tersebut mangion kemudian berubah menjadi hidrogen dengan muatan positif dengan lambang H positif, serta ion yang memiliki muatan negatif maka disebut dengan sisa asam. Sedangkan menurut teori Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH negatif. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH serta amonium hidroksida atau NH4OH dilarutkan maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut sebagai berikut. Lihat di bawah sini. Basa dalam larutan natrium hidroksida serta amonium hidroksida akan menghasilkan banyak ion OH negatif dan kemudian dapat disebut sebagai basa kuat. Sedangkan larutan yang menghasilkan sedikit dari ion OH negatif dapat disebut sebagai basa lemah. Tentu tidak semua senyawa dalam rumus kimia tersebut ada gugus hidroksida dan termasuk dalam golongan basa. Konsep yang kedua yaitu konsep Bronsted-Lowry. Konsep Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai donor proton dan basa sebagai aseptor proton, dalam hal ini ion hidrogen. Teori ini dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain yang tidak menggunakan air sebagai pelarut dan pada fase gas. Dalam teori ini, terdapat juga teori asam basa konjugasi. Asam konjugasi dalam teori Bronsted-Lowry dibentuk oleh penerima proton atau H positif oleh basa.
Dalam kata lain, asam konjugasi adalah basa yang telah memperoleh ion hidrogen. Di sisi lain, basa konjugasi adalah yang tersisa setelah asam memberikan proton dalam bentuk reaksi kimia. Teori yang ketiga di sini adalah teori Lewis. Teori asam basa menurut konsep Lewis pada tahun 1932. N.G. Lewis, ahli kimia dari Amerika, mendefinisikan asam sebagai suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron, dan basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contoh beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AlF3. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Nah, bagi adik-adik yang setelah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan masih bingung ingin masuk di universitas mana, saya mengajak adik-adik sekalian untuk mau bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini telah memiliki akreditasi B, akreditasi yang baik, dan terdapat juga 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan juga bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin tertarik dengan dunia kesehatan dan ingin sekali masuk ke dalam Fakultas Keperawatan, bisa juga masuk dan bergabung di Fakultas Keperawatan seperti saya. Di Universitas Indonesia Manado juga memiliki Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Setelah sarjana keperawatan, kita bisa langsung lanjut dengan profesi nurse. Dan setelah lulus dari Universitas Indonesia Manado, kita bisa langsung bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas dan layanan-layanan kesehatan. Baik teman-teman sekalian, demikian video pembahasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pemaparan materi saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin memberikan kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman sekalian, jangan lupa juga like videonya, subscribe, dan juga share ke kerabat-kerabat teman-teman sekalian untuk menambah nilai IPK saya. Terima kasih.